Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai karya anak bangsanya. Karya anak bangsa merupakan wajah sebagai bangsa Indonesia. Ayo generasi muda kita bangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Universitas Mataram, saya Husnurwati, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, dan dua rekan saya. Afnir Davadila, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Dan saya Alifia Ismatilah, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Pandemi COVID-19 merupakan wabah penyakit menular mematikan yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling terdampak pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu berdampak pada berbagai sektor. Tak hanya sektor kesehatan, namun pandemi ini juga berpengaruh dan berdampak pada sektor ekonomi dan sektor pertanian. Sektor ekonomi menjadi sorotan karena pada masa pandemi diberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian mempengaruhi pada sektor perekonomian. Seperti laporan Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020 melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kuartal kedua minus 5,32%. Sektor pertanian juga ikut menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diwujudkan pada masa krisis nasional seperti saat ini. Selain berdampak pada sektor perekonomian dan pertanian, pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada tingginya tingkat kelahiran. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa data penduduk Indonesia semester 1 tahun 2020 yang mana jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Dengan total penduduk Nusa Tenggara Barat sebanyak 5.126.000 jiwa. Dengan meningkatnya jumlah total penduduk per tahun, maka jumlah total kebutuhan penduduk seperti sumber daya alam dan pangan juga ikut meningkat. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Baik, selanjutnya terkait potensi. Kecamatan Moyo Utara adalah salah satu kecamatan yang baru terbentuk di Kabupaten Sumbawa, berasal dari pemekaran Kecamatan Moyo Hilir. Luas wilayah kecamatan ini mencapai 90,80 km persegi. Dari total luas wilayah tersebut, hanya sekitar 20% dari total luas wilayah dijadikan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya dijadikan sebagai lahan kering. Banyaknya lahan sawah secara tidak langsung dipengaruhi pula dengan adanya faktor alam seperti iklim dan adanya juga faktor buatan seperti adanya bendungan yang berada di sekitar Kecamatan Moyo Utara. Ubi jalar merupakan produk pertanian yang mengandung sumber utama karbohidrat dan berperan penting dalam penyediaan pangan, bahan baku makanan, dan pakan ternak. Kualitas pertumbuhan ubi jalar yang baik dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi iklim dengan suhu 27 derajat Celcius. Produktivitas ubi jalar di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 152 kuintal per hektar berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk daerah Kecamatan Moyo Utara untuk hasil produktivitas ubi jalar ungu yaitu sebesar 185,25 kuintal per hektar menurut data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan potensi tersebut, maka secara tak langsung dan secara disengaja dapat mempertahankan ketahanan pangan atau yang biasa disebut dengan diversifikasi pangan, terlebih di tengah pandemi saat ini. Tentunya, potensi di atas yang sudah saya jabarkan akan tercapai jika dikelola dengan baik dan maksimal dengan memanfaatkan hasil pertanian. Nah,
Berdasarkan permasalahan dan potensi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kami menawarkan sebuah solusi yaitu boba ubi ungu sebagai recovery ekonomi kreatif pasca pandemi di Desa Sabang, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bobiku merupakan sebuah inovasi dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Sabang. Selanjutnya adalah bahan-bahan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan boba ubi ungu antara lain yang pertama, ubi ungu, dan yang kedua tepung tapioka, garam, serbuk minuman, dan juga gula. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan produk boba ubi ungu ini sangatlah mudah. Tahap yang pertama yaitu sortasi, di mana ubi ungu disortasi dengan cara memilih ubi ungu yang tidak cacat dan rusak, sehingga ubi ungu yang digunakan adalah yang utuh dan bebas dari kerusakan fisik. Ubi ungu yang telah melalui sortasi kemudian dikupas sampai semua kulitnya terlepas dari dagingnya. Selanjutnya, ubi ungu dibersihkan dan dicuci untuk menghilangkan tanah yang masih tersisa dan untuk mempermudah proses pengolahan. Kemudian dilakukan perendaman dengan air hangat menggunakan suhu 60 derajat Celcius bertujuan untuk menghilangkan kandungan HCN yang terdapat pada bagian luar ubi yang disebabkan oleh pengupasan kulit ubi. Kemudian dilakukan tahap penirisan. Penirisan dilakukan selama 15 menit dengan tujuan untuk membuang HCN yang larut dalam air sisa perendaman. Ubi yang telah dibersihkan kemudian dikukus hingga empuk. Tahap selanjutnya adalah penggilingan ubi hingga menjadi halus. Tujuannya untuk memudahkan dalam proses pengolahan. Yang selanjutnya adalah dilakukan pencampuran tepung tapioka dengan garam agar produk boba memiliki tekstur yang kenyal. Dan kemudian pencampuran gula untuk memberikan rasa manis pada produk boba ubi ungu. Setelah itu dilakukan pembentukan adonan bulat seperti boba pada umumnya. Selanjutnya dilakukan pengukusan tahap akhir pada proses pembuatan boba ubi ungu ini. Kemudian yang terakhir adalah pengukusan tahap akhir untuk menghasilkan boba siap saji. Selanjutnya kelebihan dari produk. Produk boba ubi ungu ini adalah sangat mudah dibuat. Produk boba ubi ungu ini merupakan makanan kekinian dan kelemahannya adalah kualitas bahan yang didapatkan tidak selalu baik. Kemudian ancaman dari produk ini adalah yang pertama, munculnya pesaing baru dengan meniru produk kami. Kemudian kalah dengan produk boba pada umumnya. Dan selanjutnya adalah peluang dari produk ini adalah yang pertama, belum adanya produk pesaing serupa. Yang kedua, cakupan lokasi pemasaran yang cukup luas. Yang ketiga, potensi ubi yang melimpah di Desa Sabang, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan yang keempat, minat boba di Indonesia cukup tinggi sehingga banyak diminati. Kesimpulan, Bobiku merupakan sebuah inovasi baru yang bertujuan sebagai recovery ekonomi kreatif pasca pandemi untuk mewujudkan ketahanan pangan di masa krisis dan memajukan perekonomian Indonesia. Yang kedua, ubi jalar ungu merupakan salah satu hasil pertanian yang mengandung sumber utama nutrisi yang dibutuhkan tubuh, yakni karbohidrat. Dan yang ketiga, implementasi nilai pada sektor ekonomi dalam memajukan perekonomian di Desa Sabang serta mewujudkan ketahanan pangan di masa krisis nasional.